Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam diskusi tentang struktur aljabar ya. Kali ini kita akan bahas tentang grup permutasi. Nah, sebelum kita bahas tentang grup permutasi, kita akan bahas lebih dulu tentang beberapa sifat fungsi. Karena permutasi itu erat dengan fungsi nanti ya. Fungsi seperti apa nanti kita akan bahas itu. Sekarang kita akan diskusi dulu tentang sifat fungsi ya. Yang pertama tentang kesamaan fungsi dan komposisi. Nah, penjelasannya, kapan dua fungsi dikatakan sama? Dua fungsi dikatakan sama jika hanya jika ya, fx itu sama dengan gx untuk setiap x di f dan g itu fungsi dari a ke a ya. Di sini kita bicarakan fungsi dari a ke a. Kemudian komposisi fungsi tentu kalian sudah paham semua ya. Seperti apa definisinya? F komposisi G itulah F dari GX. Jadi kerjanya dari belakang ya. Bukan dari depan tapi dari belakang kerjanya. Oke, lanjutnya ternyata fungsi komposisi ini memiliki sifat asosiatif. Jadi dia memiliki sifat asosiatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat dari fungsi injektif, surjektif, dan bijektif kalau dikomposisikan. Ternyata kalau fungsi F dan G injektif, komposisinya juga injektif. Kalau dia surjektif, komposisi juga surjektif. Akibatnya F dan G bijektif, komposisinya juga akan menjadi fungsi bijektif. Masih ingat ya tentang fungsi injektif dan surjektif? Kalau fungsi injektif, nah kita akan ceritakan dikit kalau fungsi injektif. Kata kuncinya adalah jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Nah, itu kata kunci dari fungsi injektif. Kalau surjektif, karena ini fungsi dari A ke A ya, untuk setiap Y elemen A, terdapat X elemen A, karena ini fungsi dari A ke A, sehingga X sama dengan Y. Artinya setiap elemen di kodomain punya pasangan di domain. Ya. Kalau bijektif gimana? Bijektif berarti harus berlaku keduanya ini. Harus injektif, harus subjektif. Nah, itu untuk bijektif. Nah, itu beberapa sifat tentang fungsi yang akan kita gunakan di masalah atau topik tentang grup permutasi ini. Oke, kita lanjutkan tentang permutasi. Oke, permutasi. Apa yang disebut permutasi? Permutasi ini dari himpunan A didefinisikan sebagai fungsi bijektif. Nah, ya, ini permutasi adalah fungsi bijektif dari A ke A. Oke. Kemudian tadi sudah kita diskusikan bahwa komposisi dari fungsi bijektif, kita bicara komposisi sekarang ya. Komposisi, oke. Jadi operasi komposisi pada sesama fungsi bijektif akan menghasilkan fungsi bijektif juga. Fg bijektif, maka F komposisi G juga bijektif. Ini artinya apa? Artinya dia tertutup terhadap operasi komposisi. Ya. Jadi fungsi-fungsi bijektif ini atau himpunan semua fungsi bijektif, misalkan kita punya A ke A ya, himpunan semua fungsi bijektif dari A ke A, ternyata dia tertutup terhadap operasi komposisi. Kemudian tadi juga ada sifat asosiatif. Ini close. Tutup ya. Asosiatif tadi juga kemudian ada fungsi identitas. Fungsi identitasnya adalah fungsi bijektif juga kan. Terakhir, F bijektif, maka akan ada inverse, F inverse. F inverse juga bijektif. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya ya. Operasi komposisi pada himpunan semua permutasi atau fungsi bijektif dari himpunan A membentuk struktur grup. Nah, oke ya. Karena memenuhi semua ini. Grupnya dinamakan grup simetrik atau dinamakan SA. Kalau dia grup simetrik dari himpunan A. Jadi dari A ke A. Dan himpunan semua fungsi bijektif dari A ke A. Himpunan semua permutasi dari A ke A.
namanya SA. Sebagai contoh ya, A misalnya kita buat yang ringan saja. 1, 2, 3. Objektif dari A ke A, nah siapa saja nih? Nah, kita akan coba lihat. 1, 2, 3 dibawa ke 1, 2, 3, ini dirinya sendiri. Kemudian 1, 2, 3 dibawa ke 1, 3, 2. 1, 2, 3. Apalagi ini 1, 3, 2. 2, 1, 3. Kemudian 1, 2, 3. 2, 3, 1. Ini 1, 2, 3, 4 baru 4. Lanjut. 1, 2, 3. Bawa ke 3, 1, 2. 1, 2, 3. Bawa ke 3, 2, 1. Jadi akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 anggota dari S3. Grup simetrik dengan 3 elemen. Kalau dia n elemen, nanti kita namakan Sn. Grup simetrik dengan n elemen. Ini grup simetrik dengan 3 elemen. Ini sama dengan E, identitas, karena merupakan fungsi identitas 1, 2, 3 di bawah 1, 3, 1 di bawah 1, 2 di bawah 3 di bawah 3. Jadi sebenarnya banyak elemennya, order dari Sn ini akan sama dengan n faktorial. Sama dengan banyaknya permutasi dari n ke dipilih sebanyak n, gitu ya. Dia ada sebanyak n faktorial nanti yang akan kita dapatkan. Oke, untuk kali ini segitu dulu yang kita bahas tentang grup permutasi, konsep dasarnya. Berikutnya kita akan diskusikan terkait siklus ya, yang masih ada kaitannya dengan grup permutasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.